Rea Bella, saudara, masih seputar perang yang terjadi di Iran antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Saudara, militer Israel mengklaim menemukan dan menghancurkan terowongan sepanjang 80 meter yang digunakan oleh Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman menunjukkan pasukan Israel yang menghancurkan benteng-benteng Hizbullah. Militer Israel mengklaim dalam seminggu terakhir mereka menemukan lebih dari 100 sarana tempur Hizbullah. Israel berencana menduduki zona penyangga selebar 10 km di sepanjang perbatasannya dan mencegah orang memasuki wilayah tersebut sampai ancaman Hizbullah dihilangkan. Sementara itu, saudara, Hizbullah memamerkan rudal yang tersembunyi jauh di dalam terowongan bawah tanah yang luas. Hizbullah secara konsisten menargetkan tank-tank dan kendaraan militer Israel di wilayah selatan Lebanon. Selain rudal konvensional, Hizbullah melancarkan serangan menggunakan drone presisi, termasuk teknologi serat optik yang menargetkan pangkalan militer Israel. Kota Habouch di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan porak-poranda pasca serangan Israel Jumat lalu, saudara. Rekaman video menunjukkan bangunan yang hancur dan kendaraan yang terbakar dengan puing-puing berserakan di sepanjang jalan. Sementara alat berat bekerja untuk membersihkan puing-puing tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan udara Israel di kota Habouch dan Al-Zariyeh telah mengakibatkan 8 orang meninggal, termasuk seorang anak dan 2 perempuan, dan melukai 21 orang lainnya. Pemerintah Israel akan membeli 2 skuadron jet tempur dari Amerika Serikat, saudara, yang nilainya mencapai puluhan dolar Amerika Serikat. Selain membeli jet tempur, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga berencana meningkatkan produksi persenjataan dalam negeri agar tidak bergantung pada negara lain. Netanyahu juga menegaskan kesiapan militer Israel untuk menjangkau wilayah jauh, termasuk Iran. כמה אי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים 2 טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעם כלבי ועכשיו בשאגת הארי. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut bahwa saat ini Amerika tengah mencekik Iran melalui aksi blokade Selat Hormuz. Hal itu disampaikan Bessent pada media Fox News. Scott Bessent mengatakan Iran tidak mampu membayar tentara mereka dan aksi blokade yang dilakukan Amerika Serikat merupakan blokade ekonomi yang nyata. Ia juga mengomentari pertemuan mendatang antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang telah dijadwal ulang dari April ke Mei. Bessent juga mengklaim bahwa Tiongkok telah mendanai Iran melalui pembelian minyak mereka. And I can tell you that we are suffocating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade and it is in all parts of government, all hands on deck. President Trump has made the world safe. He said Iran cannot have a nuclear weapon. They have to turn over their nuclear, their enriched uranium. He's wiped out their Air Force, wiped out their Navy, wiped out their factories, but that they are the largest state sponsor of terrorism, and China has been financing them with their energy purchases, and we've been encouraging them not to. And that is a topic of ongoing discussion. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bermanuver dalam perang melawan Iran. Kali ini, Trump meluncurkan Project Freedom yang akan membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz.
Trump beralasan tindakan itu atas dasar kemanusiaan untuk membantu perusahaan dan negara netral dan tak bersalah yang meminta Amerika Serikat untuk membebaskan kapal mereka dari Selat Hormuz. Melalui media sosialnya, Trump bilang ini adalah tindakan kemanusiaan atas nama Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, dan khususnya Iran. Banyak dari kapal-kapal ini kekurangan makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu, maka harus ditangani dengan tegas. Aksi Trump ditanggapi dingin Iran yang menyebut seluruh kapal di Hormuz wajib berkoordinasi dengan otoritas Iran untuk alasan keamanan. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Trump meluncurkan proyek pembebasan. کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونند که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست. دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا رو میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساخته‌ای که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut bahwa saat ini Amerika tengah mencekik Iran melalui aksi blokade Selat Hormuz. Dia bilang Iran tidak mampu membayar tentara mereka dan aksi blokade yang dilakukan Amerika Serikat merupakan blokade ekonomi yang nyata. And I can tell you that we are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade, and it is in all parts of government, all hands on deck. President Trump has made the world safe. He said Iran cannot have a nuclear weapon. They have to turn over their nuclear, their enriched uranium. He's wiped out their Air Force, wiped out their Navy, wiped out their factories, but that they are the largest state sponsor of terrorism, and China has been financing them with their energy purchases, and we've been encouraging them not to. And that is a topic of ongoing discussion. Hingga kini negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang masih belum mencapai titik temu. Iran mengajukan proposal balasan yang berisi 14 poin kepada Amerika Serikat. Proposal tersebut sebagai tanggapan atas proposal berisi 9 poin dari Amerika Serikat. 14 poin diantaranya penyelesaian konflik dalam 30 hari, penolakan gencatan senjata sementara, pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian blokade laut Amerika Serikat, dan pencabutan sanksi ekonomi. Saudara, langkah Donald Trump terkait manuver kapal di Selat Hormuz menuai kritik keras dari pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan pakar hubungan internasional Unpar Julius Purwadi. Kebijakan yang disebut membawa misi kemanusiaan justru memicu perdebatan karena dinilai syarat kepentingan strategis di tengah konflik. Ini kali kedua Trump berkoar-koar ingin membuka paksa Selat Hormuz. Kali ini dia pakai atas dasar kemanusiaan. Nah, ini makin membuktikan bahwa ternyata Amerika di bawah Trump adalah negara yang pengecut. Kalau memang mengklaim bahwa mereka adalah sebuah negara dikuasa di dunia, sampai sekarang bulan lalu pun juga Trump bilang akan membuka paksa. Sampai sekarang pun Amerika tidak berani menurunkan angkatan laut kapal perangnya untuk membuka paksa Selat Hormuz. Bahkan dalam kali ini dengan alasan kemanusiaan, Trump pun mengajak negara-negara lain untuk berpartisipasi. Artinya Amerika tidak ingin sendirian membuka paksa Selat Hormuz, tapi juga mengajak negara-negara lain. Itu ketahuan dari kabel diplomatik yang dikirim ke kedutaan besar Amerika di seluruh dunia. Jadi ini upaya bukan upaya Amerika sendiri, tapi ingin ada upaya internasional. Nah, ini ini sekali lagi membuktikan ternyata Amerika tidak berani sendirian membuka paksa Selat Hormuz. Nah, kalau alasan kemanusiaan, saya kira kita sangat naif kalau percaya Trump ini adalah orang yang cinta perdamaian, cinta kemanusiaan. Buktinya
selama 2 tahun perang Gaza, Trump pun mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel, bahkan mengundang Netanyahu datang ke negaranya walaupun statusnya sebagai penjahat perang sesuai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC atau Mahkamah Internasional pada November 2024. Oke, itu artinya Anda ingin mengatakan ini adalah bentuk atau upaya yang ingin dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kemudian meminta dukungan atau mencari simpati dari negara-negara lain untuk bisa mendukung Amerika Serikat. Ya, memang benar. Karena selain itu kan juga di dalam negeri, Trump ini mendapat tekanan publik karena harga bensin yang sudah $4. Mungkin bisa, kalau semakin lama Selat Hormuz ditutup oleh Iran, harga bensin di Amerika pun akan semakin besar. Dan ini tekanan bagi Amerika, ini membuat Trump sudah tidak populer lagi di Amerika. Berdasarkan survei terakhir sudah 20-an% tingkat kepuasan publik Amerika. Kemudian juga ini akan mempengaruhi popularitas dan citra Partai Republik menjelang pemilihan setelah November tahun ini. Ya, tujuannya kemanusiaan, tetapi nanti kalau diterapkan itu akan menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan, Mbak Listi ya. Karena cara yang dipakai cara-cara militer. Jadi dan itu risikonya jauh lebih besar ya daripada selama ini blokade yang kapal-kapal perangnya hanya standby istilahnya begitu gitu. Tetapi idenya kan membantu awak kapal yang selama 2 bulan terakhir kekurangan pangan, mungkin juga kekurangan obat-obatan. Itu kemanusiaannya gitu. Tetapi lihat bagaimana caranya? Caranya kan mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali gitu ya. Lalu didukung oleh 100 pesawat perang, lalu perangkat militer yang lain tanpa awak termasuk drone, ditambah 15.000 personil. Nah ini kan militer gitu ya. Dan kebayang kalau awak-awak nanti mengikuti inisiatif proyek Freedom tadi, mereka akan jadi sasaran dari Iran gitu, rudal-rudal Iran gitu ya. Dan itu yang saya sebut dengan tragedi kemanusiaan yang lain gitu, bahayanya dari inisiatif atas nama kemanusiaan, tapi korbannya adalah kemanusiaan. Itu menurut saya sangat-sangat membahayakan. Ya kalau dia mengundang negara-negara lain kan bagian dari kampanyenya dia untuk mendapatkan dukungan, salah satunya ya. Tetapi saya sepakat dengan Mas Faisal tadi, ini pengecut gitu ya, tidak berani melakukan inisiatifnya sendiri. Nah kelihatan kan gitu ya, ini bukan kemanusiaan, ini strategi militer memancing Iran gitu ya untuk menyerang gitu, dan nanti pada akhirnya ada alasan Amerika Serikat untuk membalas. Tetapi kita nggak yakin lah seberapa jauh dia akan menginisiasi itu gitu, akan mengeksekusi inisiatifnya, itu poinnya. Tetapi mungkin yang penting juga yang Mbak Disti ditambahkan adalah karena tekanan Kongres. Kongres itu kan sudah menetapkan bahwa 60 hari sejak operasi militer dilakukan 28 Februari wajib ya mendapat persetujuan dari Kongres. Kalau tidak 30 hari kemudian harus menarik pasukannya. Nah ini kan pusing juga dapat tekanan dari internasional, dapat tekanan dari Iran, dapat tekanan juga dari publik dan dari Kongres gitu. Dan makanya dikasih nama Project Freedom ya. Ini beda dengan operasi yang dilakukan sebelumnya. Dan Trump berkali-kali juga bilang perang sudah berakhir tanggal 8 April, itu pada waktu gencatan senjata dimulai. Dan ini sesuatu yang baru gitu ya. Ini cara orang untuk mencari-cari rasionalisasi ya supaya aksinya bisa berlanjut gitu ya. Dan saya bilang ini Trump memang tidak punya banyak pilihan gitu. Pemimpin yang bingung ya di banyak aspek, apalagi yang bisa dilakukan. Mbak Disti. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami.
we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock. Masih bersama saya Tili Bella dalam Breaking News Kompas TV, Saudara. Saudara, militer Iran merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengawal kapal untuk meninggalkan Selat Hormuz. Militer Iran menegaskan pasukan asing yang mendekati atau memasuki Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. Komandan Markas Besar Militer Iran, Maijen Ali Abdullah, menyatakan Selat Hormuz berada di bawah kendali militer Iran. Kapal-kapal yang akan keluar atau masuk Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan militer Iran. Dalam pernyataan yang dibacakan presenter TV Iran, Maijen Ali memperingatkan pasukan bersenjata asing terutama militer Amerika Serikat yang mencoba masuk perairan Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی اعلام کرد هشدار می‌دهیم هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشد مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. Pakar Hubungan Internasional UNPAR Julius Purwadi menilai upaya Amerika Serikat untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz melalui operasi Project Freedom tidak akan efektif. Langkah ini justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik mengingat sensitivitas Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi energi global. Kita lihat inisiatifnya kan kemarin hari tanggal 4 ya, dan media internasional melihat melalui satelit apakah ada pergerakan kapal-kapal tanker ya, termasuk kapal-kapal niaga gitu, dan bersih ya, masih belum ada. Itu artinya apa? Belum ada yang berani ngambil risiko ya, didampingi oleh Amerika Serikat. Navigasinya akan dibantu gitu ya ke daerah aman. Saya kira belum ada gitu. Yang kita dengar kan kapal Amerika Serikat ya, dan itu kita tidak yakin tidak kapal Amerika Serikat berhasil melewati Selat Hormuz. Informasi ini kan mungkin tidak valid ya, ini bagian dari provokasi. Jadi kalau menghitung antara cost dan benefit ya, benefitnya pasti nanti kapal lewat lalu kemudian suplai energi aman di negara-negara mereka gitu. Tetapi kalau kita melihat cost-nya menurut saya terlalu tinggi ya Mbak Disti, sangat tinggi gitu kalau mereka ngikutin inisiatif yang diajukan oleh Amerika Serikat. Dan selama ini kan nggak bisa dipercaya ya, termasuk negara-negara Teluk gitu. Negara-negara Teluk termasuk Uni Emirat Arab kan sudah ancang-ancang juga gitu, karena nanti deployment-nya kan lewat Abu Dhabi gitu ya, Dubai gitu ya, dan ini sudah ada warning, ancaman sangat serius terhadap rudal Iran, dan itu sah ya menurut Iran. Siapapun negara yang menyediakan basis militer lalu kemudian menjadi tempat untuk deployment akan menjadi target Iran. Oke, jadi Project Freedom atas nama kemanusiaan Anda melihat tidak akan efektif untuk bisa diikuti oleh negara-negara yang kapalnya ini terjebak di Selat Hormuz? Ya, menurut saya tidak efektif ya, tidak efektif. Kalau ini disebut sebagai strategi memaksa Iran untuk kembali ke perundingan, respon Iran sudah sangat jelas. Dia menawarkan inisiatif yang lebih baik, membuka Selat Hormuz. Aman gitu ya, dan membuka Selat Hormuz tinggal Amerika Serikat membuka blokade, itu paling aman gitu ya, lalu kemudian berunding. Iran siap untuk itu gitu. Tetapi tampaknya Amerika Serikat kan nggak tertarik dengan tawaran yang lebih berperi kemanusiaan ya gitu ya, menyelamatkan awak-awak kapal yang 2 bulan sudah kapalnya sudah terjebak atau terperangkap kalau bahasa Amerika Serikat ya di Teluk Persia, itu lebih aman gitu. Tapi kenapa Amerika Serikat memakai cara-cara yang resikonya lebih tinggi gitu? Kebayang tidak efektif lah, tidak efektif kalau memaksa Iran, tidak efektif juga kalau mau mengurangi dampak dari risiko kontrol Selat Hormuz ya, resiko terhadap harga energi, resiko terhadap pangan gitu, lalu pupuk itu kan juga diomongkan oleh Trump ya gitu. Tapi saya enggak ya, dan itu bisa membawa situasi ke jurang yang lebih berat ya, yaitu perang terbuka gitu di antara dua pihak ini. Kalau Amerika Serikat mau gitu, berani gitu ya.
Sementara itu, Saudara, pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai Iran sudah tidak peduli dengan beragam ancaman yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Posisi Iran justru dinilai kian menguat seiring dengan makin terbatasnya ruang pengambilan keputusan Amerika Serikat. Perang ini Iran sudah melecehkan Amerika sebagai negara superpower karena kenapa? Bayangkan apapun ancaman yang dilakukan Trump itu Iran tidak peduli. Ketika Trump mengancam akan membuka paksa Selat Hormuz, ternyata sampai sekarang pun Trump tidak berani melakukan itu. Sekarang dengan sandi operasi kebebasan atas nama kemanusiaan, saya yakin itu tidak akan berani. Kenapa? Karena ada rekam jejaknya sebelumnya selama 2 bulan perang ini. Ketika terjadi perundingan di Islamabad bulan lalu, itu di tengah perundingan, di hari ketika perundingan itu, kalau tidak salah Sabtu kalau tidak salah, itu perundingan, ada 2 kapal perusak Amerika mencoba menerobos Selat Hormuz. Itu pun berhasil diusir, diberi peringatan, ditembak, itu akhirnya 2 kapal perusak Amerika mundur, tidak berani melanjutkan untuk masuk ke Selat Hormuz. Dan kemarin pagi itu ada kapal perang Amerika namanya USS Canberra, itu diserang dengan 2 peluru kendali anti kapal yang dilakukan oleh Iran. Kabarnya itu terkena kapal, tapi belum tahu. Tapi ada klarifikasi dari Komando Pusat Amerika yang membantah bahwa kapal itu diserang. Tapi dia tidak membantah kapal itu diserang, tapi dia membantah kapal itu terkena serangan peluru kendali dari Iran, peluru kendali anti kapal. Artinya begini, apapun ancaman dari Amerika, Iran tidak peduli, Iran tidak gentar, bahkan Iran sudah membuktikan bahwa mereka berani menghadapi Amerika, yaitu tadi dengan 2 kapal perusak, terus juga saat kemarin pagi dan sejak semalam Selat Hormuz sudah ditutup total oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Nah, saya kira Trump tidak akan berani, seperti kata Pak Julius tadi, saya yakin Trump tidak akan berani mengeksekusi proyek kebebasan atas nama kemanusiaan untuk mengawal kapal-kapal untuk melintasi Selat Hormuz, karena efeknya ya itu akan yang jadi korban ya awak-awak kapal dari kapal dagang ataupun kapal tanker yang dikawal oleh Amerika, dan juga termasuk tentara Amerika bisa jadi korban kalau misalkan memaksa untuk mengawal kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Sejumlah pengamat menilai popularitas Presiden Amerika Serikat Donald Trump anjlok hingga ke titik terendah yang dipicu oleh keterlibatan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran sejak akhir Februari. Kenaikan biaya hidup dan harga bensin ditambah penanganan konflik Iran yang tidak populer membuat dukungan warga Amerika Serikat terhadap Trump terjun bebas. Ya, kalau lihat kecenderungan popularitas Trump kan turun-menurun ya, terus menurun sejak 28 Februari ya, kita lihat sejak serangan itu dilakukan. Dan bahkan hari ini paling rendah ya, minggu lalu masih 30% dan orang bilang itu terendah gitu dalam sejarah Amerika Serikat. Popularitas seorang presiden sangat-sangat rendah gitu. Nah, dalam situasi seperti itu gitu, popularitas Partai Demokrat kan meningkat. Yang saya cermati kemarin dari ABC kalau nggak salah yang melakukan survei, Demokrat akan di atas Republikan 49-44, jadi selisih 5 gitu. Nah, ini kan kalau nanti harus masuk ke pemilihan selah gitu ya, resikonya sangat tinggi gitu. Nah, sekarang dalam jangka waktu Mei sampai Oktober lah gitu ya, atau kita menyebut mati-matian sampai September, gimana caranya mengembalikan reputasi Trump satu gitu. Dan paling mudah adalah bagaimana mengembalikan harga BBM gitu. Yang Trump bilang kan nanti akan normal kembali setelah perang usai gitu ya. Nanti perang akan normal kembali setelah semua operasinya berakhir. Nah, itu kan nggak akan bisa dipercaya oleh publik Amerika Serikat. 20% itu sangat kritis ya. Seharusnya gitu ya, Republikan mulai menyadari itu seharusnya ya, dan mulai berpikir rasional gitu bahwa ini ada sesuatu yang keliru, ada sisa waktu yang sangat terbatas untuk mengembalikan kepercayaan publik gitu ya. Di antaranya dengan menstabilkan kembali ekonomi. Breaking News Kompas TV kami tutup, Saudara. Informasi lebih lengkap terkait dengan konflik yang terjadi di Iran akan hadir saat lagi dalam program Kompas Siang. Tetaplah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Tili Rebel pamit, sampai jumpa.